Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuri Egit Gunola dengan NIM 240001191130060 dari kelas Struktur Data A1. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk merealisasikan dan menjelaskan mengenai ADT list sirkular ke dalam bahasa C. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke programnya. Di sini saya sudah menyiapkan dan sudah melengkapi apa-apa aja yang kita butuhkan pada modul kali ini. Sebagai pengetahuan, bahwasanya list sirkular ini berbeda dengan list linear, yang mana jika di list linear itu next dalam kurung las sama dengan nil, maka pada list sirkular next dalam kurung las sama dengan first L, seperti itu perbedaannya. Tapi karena perbedaan tersebut, maka hampir dari seluruh programnya itu berubah. Di sini kita langsung ke mainnya. Untuk kamu sendiri kita sudah menyiapkan mulai dari list X sampai list Z, address A sampai T, dan info type E. Yang pertama, misalkan kita ingin membuat list, kita bisa memakai create list X. Terus kalau misalkan kita ingin membuat list Y, kita bisa memakai create list Y. Terus kita bakalan memeriksa apakah salah satu list kosong atau tidak. Jawabannya itu misalkan kita ingin mencek apakah list X kosong, terus kita pakai list empty, jawabannya iya, karena list X baru saja dibuat dan belum ada isinya, seperti itu. Terus yang pertama ada insert list X, itu misalkan kita ingin memasukkan elemen list di awal, kita bisa memakai insert first dengan cara A sama dengan alokasi 10, terus kita insert first kan A ke dalam X, maka hasilnya nanti yaitu X akan diisi sama 10. Terus kalau misalkan kita insert first lagi, misalkan F sama dengan alokasi 70, terus insert first X kita masukkan F ke dalam X, maka hasilnya itu 70 akan menggantikan posisi 10 menjadi elemen pertama dalam X tersebut. Kalau misalkan kita insert first lagi dengan B sama dengan alokasi 28, maka 28 akan masuk ke dalam list elemen pertama. Terus kalau misalkan kita masukkan G sama dengan alokasi 50 sebagai insert first, dia bakalan masuk seperti yang tadi. Jadi hasilnya nanti 50, 28, 70 sama 10. Terus kalau misalkan kita memasukkan elemen list setelah elemen sebelumnya, kita bisa memakai insert after. Nah, di sini saya akan mencobakan untuk memasukkan list C atau C sama dengan alokasi 20 setelah elemen B atau address B. Nah, kita bisa memakai insert after, maka hasilnya nanti 50, 28, 20, 70 sama 10. Karena tadi itu kita memasukkan 20 tersebut setelah address B. Jadi ntar hasilnya 50, 28, 20, 70, 10. Terus kalau misalkan kita memasukkan elemen list di akhir, kita bisa menggunakan insert last. Yang pertama itu kita masukkan D sama dengan alokasi 19. Terus kita insert last, dia bakal hasilnya itu seperti yang tadi, cuman nanti ada 19 di akhirnya, menggantikan 10 sebagai elemen terakhir. Terus kalau insert last lagi dengan H sama dengan alokasi 50, dia hasilnya itu 50, 28, 20, 70, 10, 19, dan 50. 50 itu sebagai elemen terakhir. Terus kalau kita insert last lagi dengan I sama dengan alokasi 55, maka hasilnya seperti ini, 50, 28, 20, 70, 10, 19, 50, 55, dan 55 itu sebagai elemen terakhir. Terus kita bakal memeriksa apakah list yang tadi itu kosong. Jawabannya tidak, karena sudah diisi dengan beberapa address dan elemen. Terus kita masuk ke dalam delete list X. Yang pertama itu kita ingin menghapus elemen awal list X. Kita bisa menggunakan del first dengan cara del first dalam kurung dan X, dan T. Dia itu bakalan menghapus elemen pertama dari list X dan hasilnya itu 28, 20, 70, 10, 19, 50, 55. Karena yang 50 tadi sudah kehapus sama del first. Kalau kita ingin menghapus elemen list setelah elemen lain, del after, dia tuh bakalan menghapus elemen setelah elemen yang kita pilih. Contohnya itu tuh del after dalam kurung dan X, dan T, A. Dia bakalan menghapus elemen setelah elemen A. Jadi dia tuh bakalan menghapus elemen 19 karena A tadi 10.
hasilnya itu 28, 20, 70, 10, 50, sama 55. Kalau kita ingin menghapus elemen akhir list, kita menggunakan del last dengan catatan itu del last dalam kurung dan x, dan e. Dia hasilnya nanti 28, 20, 70, 10, dan 50, sedangkan 55-nya itu sudah dihapus sama del last. Terus kalau misalkan kita menghapus elemen dengan info type yang diminta di dalam list, dengan ini misalnya kita bakalan menghapus elemen yang bernilai 20 di dalam list X, bisa kita gunakan del P dalam kurung dan X, 20, dia bakalan menghapus elemen 20 di dalamnya. Kalau misalkan ada, dia bakalan hapus, kalau tidak listnya itu tetap. Karena di sini kita mengetahui bahwa 20 ada di dalam ini, dia bakalan menghapus 20 dan hasilnya 28, 70, 10, sama 50. Terus kita cek lagi, apakah list tadi udah kosong? Jawabannya tidak, karena masih ada 4 elemen atau address di dalamnya. Terus ada insert value of list Y. Yang pertama itu kita ingin memasukkan elemen list di awal. Karena tadi kita bisa menggunakan insert first, maka di sini kita bisa menggunakan ins first. Tapi di sini ini kita langsung memasukkan elemen, jadi tidak address dulu. Misalkan kita ingin ins first dalam kurung dan y, 13, dia bakal memasukkan 13 ke elemen y sebagai elemen pertama. Terus kalau ins first lagi dengan 12, dia bakalan menggantikan posisi 13 menjadi elemen pertama dan 13 mundur. Terus kalau misalkan kita masukkan 14 sebagai ins first, dia bakalan memasukkan 14 sebelum 12 dan 14 menjadi elemen pertama, sedangkan 12 elemen kedua dan 13 elemen ketiga. Terus kalau kita ingin memasukkan elemen list di akhir, kita bisa menggunakan ins last. Itu tuh dia bakalan memasukkan 15 ke elemen terakhir di dalam y dan hasilnya 14, 12, 13, 15 dan 15 menjadi elemen terakhir. Terus kalau kita cek apakah list Y kosong, jawabannya tidak, karena sudah diisi dengan 4 elemen. Kalau misalkan kita ingin menghapus atau delete value of list Y, kita pertama menghapus elemen awal list. Selain kita menggunakan del first, kita di sini bisa menggunakan del first. Di sini contohnya del first dalam kurung dan Y, dan E. Dia bakalan menghapus elemen pertama dan hasilnya nanti 12, 13, 15, karena 14 nya itu sebagai elemen pertama dan sudah dihapus sama del first. Kalau misalkan kita menghapus elemen akhir list Y, kita bisa menggunakan del last. Dia bakal menghapus elemen terakhir dalam list Y. Karena 15 sebagai last, makanya 15 kehapus dan hasilnya itu nanti 12 sama 13. Terus kita cek apakah list Y kosong, jawabannya tidak, karena masih ada isinya, yaitu 12 sama 13. Lanjut kita ke konkatenasi list X dan Y. Kita mengetahui bahwa list X isinya tadi itu 28, 70, 10, sama 50, sedangkan Y isinya itu 12, 30. Di sini kita bakalan menggabungkan atau mengkonkatenasi list X sama list Y. Di sini kita bisa memakai concat dalam kurung x, y, dan z. Sebelumnya itu kita harus membuat list z terlebih dahulu dengan create list dalam kurung dan z. Habis kita concat, maka hasilnya itu nanti berupa list x itu tetap, list y tetap, sedangkan list z itu merupakan gabungan dari list x sama list y. Di sini kita bisa lihat bahwa x sama dengan 28, 70, 10, 50, y 12, 13. Sedangkan Z itu gabungan keduanya, yaitu 28, 70, 10, 50, 12, 13. Seperti itu untuk concat. Lanjut kita ke proses semua elemen list. Diketahui bahwa list X tadi seperti ini, list Y seperti ini. Terus kita bakalan menghitung banyak elemen list X. Kita bisa menggunakan NB element, yaitu menghitung berapa banyak elemen yang tersisa di list X. Terus kita gunakan dan hasilnya itu 4, karena isinya itu ada 4 elemen, yaitu 28, 70, 10, 50. Terus kita mencari apakah ada elemen 28 di list X. Kalau ada, kita bakalan outputkan alamatnya. Yang pertama itu ada search, dia tuh search x, 28. Kalau misalkan ada 28, dia bakalan
ngeluarin alamatnya, alamat dari 28. Terus kita bisa menggunakan search spread, dia tuh bakalan me-outputkan alamat sebelum yang 10 ini. Jadi karena ini 10, maka kita search spread, dia bakalan ngeluarin alamatnya itu 70, alamat dari 70, dan hasilnya itu 6553000. Terus kita memeriksa apakah ada elemen yang beralamatkan B di list X. Kalau misalkan apakah ada alamat B di list X, kalau misalkan ada, kita bisa menggunakan fsearch X, B. Kalau ada, dia bakalan output ada, kalau tidak, ya tidak ada. Di sini alamat B itu ada. Terus kita ingin menampilkan nilai elemen maksimum list X. Kita pertama bisa menggunakan max, dia tuh hasilnya tuh berupa info type, sedangkan ADR max dia berupa address. Kalau yang kita tahu bahwasannya di list X itu tuh yang paling besar itu pastilah 70, maka di max dia bakalan ngeluarin 70 dengan address max itu berupa 1666256. Sedangkan kalau misalkan mencari nilai elemen minimum, kita bisa menggunakan min dalam kurung X. Di sini kita juga tahu bahwasannya elemen paling kecil di dalam X itu adalah 10. Dia bakalan ngeluarin 10 dan ADR minnya itu 166266224. Terus kita ingin menampilkan nilai rata-rata dari semua elemen list. Kita bisa menggunakan average. Jadi dia bakalan menjumlahkan elemen-elemen yang ada di list X, terus dia bakalan membagi dengan NB elemen X-nya. Di sini kita tahu bahwa 28 tambah 70 tambah 10 tambah 50 itu hasilnya 168 atau 158. Jadi hasilnya itu kalau dibagi 4, dia bakalan hasilnya itu 39. Seperti itu. Terus proses terhadap list, kita mengetahui bahwa list X tadi 28, 70, 10, 50, dan list Y itu 12, 13. Yang pertama kita ingin menghapus semua elemen, kita bisa menggunakan del all dan del all dalam kurung dan Y. Dia bakalan menghapus semua elemen yang ada di list Y. Otomatis list Y itu berupa list kosong. Terus kita ingin membalik atau membalikkan elemen list X. Jadi kita bisa menggunakan invert list. Di sini invert list dalam kurung dan X, dia bakalan membalikkan elemen list X menjadi 50, 10, 70, 28. Terus F invert list itu sama. Kalau kita ingin mengcopy list, kita bisa menggunakan copy list X Y. Ibaratnya itu kita mengcopy list X tadi ke dalam list Y. Terus F copy, ya dia tuh hasilnya seperti ini. Terus mengcopy alokasi list, dia CP allok list, dia hasilnya seperti ini. Itu hasilnya sama aja gitu, dari invert list sampai CP allok list. Terus untuk konkatenasi, karena tadi konkatenasinya itu ntar list X sama Y nya itu masih berisi, di sini kita bisa mengkonkat list X dengan list Y, akan tetapi untuk keluarannya nanti list X nya itu kosong, list Y nya itu kosong. Nah, kita di sini kita ketahui bahwa list X-nya itu tuh sudah kita hapus semua dan sudah kita isi dengan yang baru, yaitu 27, 88, 65 sama 99. Sedangkan list Y-nya itu 35, 25, 40, 55. Dan list Z-nya itu kita del all dari yang sebelumnya, jadinya list kosong. Terus kalau kita menggunakan concat 1 dalam kurung dan X, dan Y, dan Z, dan hasilnya itu bakalan list X-nya itu kosong, list Y-nya itu kosong, sedangkan list Z-nya itu gabungan dari keduanya itu, yaitu 27, 88, 65, 99, 35, 25, 40, 55, seperti itu. Terus untuk pecah list, itu tuh dia bakal memecah sebuah list menjadi dua bagian. Nah, di sini kita mengetahui bahwa list X tadi kosong, listnya tadi kosong, sedangkan list Z ini sudah kita ganti isinya, yaitu 32, 28, 24, 20, 16, 12, 8, sama 4. Di sini kita bakal memecah list Z tersebut menjadi dua bagian, dan bagian pertama diletakkan di list X, sedangkan bagian kedua diletakkan di list Y. Kita bisa menggunakan pecah list dalam kurung dan X, dan Y, Z.
program akan melakukan pemecahan list dengan menggunakan pecah list, maka list X nanti hasilnya itu adalah 32, 28, 24, 20, sedangkan list Y itu hasilnya 16, 12, 8, sama 4. Seperti itu untuk pecah list. Dari semua ini, kalau misalkan kita ingin mencetak atau menampilkan hasilnya, kita bisa memakai print info seperti itu. Cukup sekian dari penjelasan saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.